السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam mari senantiasa kita tujukan dan persembahkan kepada Rasul yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat. Banyak mungkin ada di antara kita pengen solat berjamaah pada malam hari ini, tapi karena badan kurang sehat belum bisa turun ke masjid bersama-sama. Juga mungkin ada yang pengen tapi dalam perjalanan dan lain sebagainya, artinya nikmat sempat. Nikmat yang lebih besar lagi adalah nikmat Allah panjangkan umur kita. Sehingga dengan Allah panjangkan umur kita, kita masih bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Ada yang sudah 7 hari berpuasa, ada juga yang 6 hari berpuasa Ramadan. Alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu berpuasa bersama-sama dengan kita, salat tarawih, isya tarawih dan witir bersama dengan kita, tapi tahun ini tidak lagi bersama-sama dengan kita lantaran Allah telah panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita syukuri kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menikmati bulan yang penuh barakah, bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam itulah merupakan syarat sah ibadah kita. Walaupun begitu banyak tinggi kesolehan sosial, bersedekah, tapi kalau tidak beriman dan bertakwa, tidak dalam keadaan Islam, maka nilainya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan iman dan Islam itu pula akan menghantarkan diri kita berada di keharibaan Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan karena kita beriman kepada Allah jua, alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ila akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang merasa beriman terpanggil oleh ayat ini. Maka alhamdulillah kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Walaupun keimanan dan keislaman kita ini keturunan, karena dilahirkan orang tua kita sudah berada dalam keadaan Islam, maka kita pun Islam. Tapi tidak menjamin juga bahwa orang tuanya Islam, dia juga akan mengecap manisnya iman dan Islam. Seperti Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa membawa kepada jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan keimanan, istri dan anaknya sendiri.
Karena persoalan keimanan adalah persoalan hidayah, petunjuk dari Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam sedih karena orang tuanya tidak seiman dengannya, maka tidak bisa mendoakan orang tua yang telah mendahului. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul pilihan, nabi yang terakhir, tapi tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, dan semua, pokoknya semua Abu, kecuali Abu Gosok. Yang paling sedih adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pelindung beliau. Dari umur 8 tahun kakeknya meninggal. Dari situ dalam pemeliharaan oleh pamannya Abu Thalib sampai remaja, diajarkan bisnis, kemudian sampai menikah di tangan beliau, sampai diangkat menjadi rasul. Beliaulah pembela rasul, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai akhir hayat beliau. Beliau sedih. Allah menjawab, Muhammad, persoalan hidayah bukan urusanmu, hidayah itu adalah urusanku. Begitulah Bapak dan Ibu. Banyak saudara-saudara kita yang dalam keadaan orang tuanya non muslim, tapi alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Perjuangan yang panjang, perjuangan yang berat. Nah, kita alhamdulillah dalam keadaan iman dan Islam. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, aku perintahkan, aku wajibkan kamu berpuasa. Kapan puasa itu wajib? Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, di bulan Ramadan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh kepada perintah Allah, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, karena ini malam yang ke-7, berarti 6 kali sudah ada kultum sebelum ini. Saya yakin dan percaya sudah banyak kupasan demi kupasan. Bagaimana tujuannya? Puasa merupakan latihan bagi kita. Setahun sekali Allah mengingatkan bagaimana menjadi jati diri pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digembleng, kita dididik, kita diingatkan kembali oleh Allah selama sebulan ini. Ada 3 dimensi yang hendak kita raih. Yang pertama, dimensi spiritual. Meningkatnya kesolehan spiritual kita, meningkatnya ibadah kita. Tidak hanya ibadah-ibadah wajib, tapi juga melaksanakan ibadah sunnah. Memperbanyak solat-solat sunnah, kemudian memperbanyak tilawah, memperbanyak tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran, menambah iktikaf dan lain sebagainya, sehingga meningkatlah spiritual kita, yang tentunya ini akan menjadi pakaian kita, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga bulan-bulan berikutnya sama seperti yang demikian. Jiwa takwa melahirkan kita. Puasa itu mendidik kita kepada jiwa takwa. Pada adik-adik yang masih usia sekolah, cobalah di siang hari pulang ke rumah, makanan banyak, sisa sahur, makanan, minuman, sisa buka masih ada semuanya. Buka kulkas penuh semua. Buka Magicom ada nasinya. Buka apa, lauk ada. Tapi tidak kita makan dan tidak kita minum. Mengapa? Karena kita sadar kita sedang berpuasa. Inni shaim, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Mengapa tidak kita makan dan kita minum itu? Karena kita tahu bahwa Allah dekat, Allah melihat kita. Apapun yang kita lakukan, Allah lihat keadaan kita. Itulah sesungguhnya jiwa takwa.
Kapanpun dan dimanapun dia berada, dia merasakan bahwa Allah itu dekat dan Allah selalu melihat dan menyaksikan gerak langkahnya. Itulah sesungguhnya jiwa takwa yang diingatkan kembali oleh Ramadan, sehingga spiritual kita, ibadah kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dimensi yang akan kita raih dengan berpuasa, kita akan menjadi sehat. Dimensi medikal, kesehatan kita insya Allah akan meningkat karena teratur pola makan. Fajar kita sahur, kemudian siangnya kosong dan berbuka. Ritmenya teratur selama sebulan ini. Pola makan itu diatur dan juga makan tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai seharian kita berpuasa, begitu jam 5:30 sudah duduk ngadap meja. Yang bapak, yang umak, yang anak semuanya dum duduk maghrib. Nah, ayo nak kita start. Mulai masuk galau, kolak masuk, kolang kaling masuk, belulu masuk, sampai semuanya, pisang goreng masuk, kelepon masuk, bakwan masuk, segalanya masuk. Nah, itu namanya filsafat balas dendam. Karena seharian kosong, wajib budak Palembang itu inilah filsafat balas dendam. Seharian perut kosong, begitu berbuka balas dendam. Ujungnya apa? Ya, napas juga ngos-ngosan. Nak tarawih juga susah. Bagaimana cara Rasul? Berbukalah dengan menyegerakan berbuka. Berbuka dengan manis. Berbukalah dengan kurma. Kalau ada kurma, 2-3 bungkah kurma, dan minum 2 teguk air. Kemudian sholat maghrib. Selesai itu laksanakan dulu. Selesai sholat, makan saat secukupnya. Kemudian berangkat tarawih seperti ini. Kemudian pulang nanti kalau nak ngulang silahkan ngulang. Insya Allah sehat. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan sehat, kata Nabi. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, berpuasa meningkatkan dimensi sosial. Kesolehan sosial kita meningkat. Di saat siang hari kita berpuasa, lapar, kita harus merenung, ya Allah, beginilah rasanya lapar. Saya hanya berapa 12 jam diberikan Engkau kesempatan untuk merasakan lapar, ya Allah. Bagaimana saudara-saudara saya yang dalam keadaan kemiskinan, yang sehari atau 2 hari belum tentu ketemu nasi. Pada saat seperti itu lahirlah kesetiakawan sosial, berbagi dengan saudara-saudara kita yang kekurangan. Afdhalu shadaqah shadaqatu fir Ramadan. Seutama-utama sedekah di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan terakhir, di akhir Ramadan kita menunaikan zakat fitrah, zakatul fitri, zakatul nafs, zakat untuk tiap jiwa yang hidup di akhir Ramadan. Maka dia berhak, wajib dikeluarkan fitrahnya oleh orang yang menanggung itu. Kita sebagai orang tua wajib mengeluarkan zakat fitrahnya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Aghnuhum fi hadzal yaum. Cukupkan mereka pada hari ini, kata Rasul. Pada hari raya jangan sampai ada tetangga kita yang merengek menangis karena tidak ada yang beli makan di rumahnya. Maka pada saat itulah kita berbagi. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, demikianlah di antara hikmah-hikmah puasa, di antara manfaat, di antara 3 aspek yang hendak kita capai. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang sehat badannya, kemudian orang yang semakin meningkat sosialnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.